Halo Tribuners, kembali lagi di Tribun Podcast bersama dengan saya Maureen Lumempo. Dan kali ini Tribun Podcast sudah kehadiran perwakilan dari Sekolah SMA Negeri 7 Manado, yaitu di sini sebagai narasumber sudah hadir Bapak Dr. Willem Rawung SSM Home selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Manado. Dan kemudian sudah ada Bapak Rocky S. Lumowa MPD, guru SMA Negeri 7 Manado, dan mewakili siswa nih ada Vincent Joroh. Ya, Kak. Apa kabar semua, Bapak? Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa ya. Ini kesempatan pertama mungkin ke Tribun Podcast. Iya. Betul? Iya. Saya sudah 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 2 kali datang, ketiga kali dengan hari ini. Oh, sudah pernah sebelumnya ternyata. Iya. Tapi untuk mewakili SMA 7 Iya. Pertama terkait dengan guru penggerak dan juga kurikulum merdeka. Oke. Nah, jadi di saat ini kali ini kita akan bicara soal komunitas belajar di SMA Negeri 7 Manado, kurikulum dan kurikulum merdeka. Nah, mungkin kita akan membahas bagaimana komunitas belajar di SMA Negeri 7 Manado ini dan implementasi kurikulum merdeka, sebuah inisiatif yang meningkatkan kolaborasi guru dan hasil belajar siswa. Mungkin boleh perkenalan, maksudnya profil singkat begitu ya Pak. Mungkin sudah berapa lama di SMA Negeri 7 menjabat sebagai kepala sekolah. Silakan mulai dari Pak Willem. Baik, terima kasih. Saya Kepala SMA Negeri 7 Manado. Nama saya Dr. Willem Hani Rawung SSM Home. Saya dipercayakan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebagai Kepala SMA Negeri 7 sejak tahun 2023 bulan April. Berarti terhitung sampai bulan ini sekitar 1,5 tahun sebagai Kepala SMA Negeri 7 Manado. Baik. Silakan Pak Rocky. Nama saya Rocky Lumowa. Saat ini saya bekerja di SMA Negeri 7 Manado sebagai guru, dan saya sudah menjadi guru di SMA Negeri 7 Manado sekitar dimulai dari tahun 2010 hingga sekarang. Sudah 2010 ya. Silakan Vincent. Ya, perkenalkan, nama saya Vincent Joroh dan saya siswa aktif di SMA Negeri 7 Manado, dan saya di sini dipercayakan sebagai wakil ketua OSIS di SMA Negeri 7 Manado. Terima Sekarang kasih. Sudah kelas Sudah kelas 12, Kak. Sudah kelas 12. Oke. Nah, Pak Willem, ini kan kita bahas mengenai bagaimana implementasi kurikulum merdeka ya. Lebih tepatnya dalam Kombel. Nah, mungkin boleh dijelaskan sedikit ini Kombel ini apa? Baik ya. Memang dalam kurikulum merdeka memberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk satuan pendidikan bisa berkreasi. Salah satunya melalui komunitas belajar yang ada di satuan pendidikan masing-masing. Nah, satuan pendidikan dapat mengadakan atau membuat komunitas belajar ini sebagai wadah untuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan berkolaborasi bersama. Berkolaborasi bersama berarti menciptakan sesuatu hal yang baru yang memang sungguh-sungguh efektif dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Dan pada akhirnya memang komunitas belajar ini mengedepankan prinsip-prinsip yang semuanya mengarah kepada murid. Bagaimana guru menyiapkan pembelajaran, dan itu semua dapat dilaksanakan melalui komunitas belajar, persiapannya, dan juga hal-hal yang penting dibicarakan dalam komunitas belajar, satuan pendidikan, kemudian itu diterjemahkan dalam pembelajaran di setiap kelas. Oke. Nah, Pak Rocky mungkin boleh menambahkan ya, bagaimana sebenarnya Anda sebagai guru melihat peran Kombel ini dalam mendukung implementasi kurikulum merdeka? Komunitas belajar ini seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa ini adalah suatu komunitas guru. Kegiatan ini merupakan suatu siklus yang selalu berkesinambungan, dimulai dari refleksi awal, kemudian masuk pada tahap perencanaan, kemudian eksekusi, pelaksanaan, dan terakhir evaluasi. Setelah evaluasi direfleksi lagi kembali, sehingga jika ada masalah yang belum terselesaikan dalam pertemuan pertama, itu juga boleh didiskusikan bersama di pertemuan berikutnya, sehingga masalah-masalah pembelajaran apalagi termasuk dalam hal hasil belajar siswa itu boleh diselesaikan. Dan tentu saja Kombel ini selalu berorientasi pada hasil.
Jadi bukan hanya proses tapi pada hasil. Jika hasilnya sudah baik, pasti kita akan mendapatkan hasil juga yang lebih baik. Oke. Nah, Pak Willem, selanjutnya ini bagaimana Kombel ini memfasilitasi kolaborasi antar guru dalam mengembangkan perangkat ajar yang sesuai dengan kurikulum Merdeka. Iya. Jadi komunitas belajar di SMA Negeri 7 Manado memang terbentuk sejak 2 tahun yang lalu. Lalu guru yang termasuk di dalamnya memfasilitasi materi-materi pembelajaran, bisa berdiskusi di dalamnya, berbagi praktik baik, dan kemudian yang dihasilkan dari komunitas belajar itu ditindaklanjuti oleh guru. Nah, dalam proses pembelajaran memang ada begitu banyak metode-metode yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran. Nah, itu dapat disharingkan melalui komunitas belajar ini, sehingga yang diharapkan bagaimana kita bisa maju bersama-sama untuk memajukan pendidikan itu akan tercapai, karena memang pendidikan sekarang memberi banyak sekali manfaat untuk murid dapat bertumbuh dan berkembang sesuai kemampuan dan potensi. Nah, bagaimana guru dapat memaksimalkan seluruh potensi yang ada, yaitu kita perlu membuat komunitas belajar. Dan SMA Negeri 7 punya komunitas belajar yang namanya bergerak bersama. Kita bergerak bersama untuk memajukan pendidikan. Karena kalau pendidikan tanpa ada komunitas-komunitas yang menggerakkan, itu pastinya guru mungkin akan mengalami, ya boleh dikatakan, ya kejenuhan, atau mungkin ada hal-hal tertentu yang sebenarnya praktik-praktik baik dari guru yang satu dapat di-sharingkan kepada guru yang lain. Dan ini kita ambil hikmatnya, kita ambil hal-hal positifnya, kemudian kita laksanakan dalam proses pembelajaran di kelas kita masing-masing. Oke, nah kita beralih ke siswa nih, ke Vincent, yang merasakan langsung ya dampaknya begitu. Nah, kalau dari Vincent sendiri, bagaimana pengalaman yang Vincent rasakan terkait dengan apa ya, mungkin ada perubahan metode pengajaran atau inovasi-inovasi yang lahir dari komunitas belajar ini? Oke Kak, jadi dari pengalaman yang Vincent dapatkan di SMA 7 selama di SMA 7 ini Kak, tentu pasti banyak perubahan yang dialami. Jadi di SMA 7 itu kami sebagai siswa difasilitasi dalam pembelajaran begitu. Ada banyak metode-metode pengajaran yang guru-guru berikan kepada kami siswa agar dapat membuat diri kami itu, kompetensi yang dalam diri kami itu dapat berkembang dan berbuah. Begitu Kak, kira-kira. Jadi peningkatan begitu ya? Iya, ada peningkatan. Jadi kalau misalkan ada perubahan begitu, pastikan inovasi-inovasi baru yang dilakukan. Ya, tentu ada. Kalau sebagai siswa, penyesuaiannya bagaimana? Kalau dari diri saya Kak, untuk penyesuaian tentu harus beradaptasi tentang lingkungan yang terus berkembang di lingkungan sekolah. Makanya kalau dari diri saya itu terus penyesuaian diri di lingkungan, terkhusus lagi di dalam pembelajaran yang guru berikan. Karena di dalam pembelajaran tersebut kita sebagai siswa itu diasah dalam artian itu untuk berkembang begitu Kak, kira-kira. Oke, jadi dengan metode-metode yang lahir dari komunitas belajar ini tentunya itu semua untuk perkembangan siswa ya. Tadi berorientasi pada hasil ya, sesuai dengan Pak Rocky bilang. Nah, kalau misalkan dari melihat dan merasakan sendiri adanya perubahan-perubahan atau inovasi-inovasi ini, melihat dari peningkatan dalam pembelajaran, kira-kira Bapak Willem menilainya seperti apa? Iya, terkait dengan inovasi-inovasi dan juga perubahan-perubahan yang terjadi, memang sekolah perlu memikirkan dengan matang, dengan baik. Memang di rapor pendidikan SMA Negeri 7 Manado sekitar tahun 2023 ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti. Dan salah satunya terkait dengan literasi. Harus ada peningkatan literasi, berarti kemampuan membaca murid. Kami guru melalui komunitas belajar ini berkumpul bersama untuk membicarakan langkah-langkah apa yang akan kami buat untuk menjawab tantangan ini, dalam arti meningkatkan hasil literasi murid. Nah, akhirnya kami menemukan
bahwa bukan saja ketersediaan sarana di perpustakaan dengan buku, dengan literatur-literatur yang berbagai macam tersedia di sana, dengan situasi juga yang boleh dikatakan ya sudah lebih baik, tapi kami perlu juga berinovasi hal baru kira-kira apa yang dapat dibuat oleh pihak sekolah untuk menambah daya baca mereka. Nah, akhirnya kami berpikir bagaimana kalau kita buat pembelajaran di luar kelas. Nah, kita siapkan yaitu gazebo. Gazebo yang kami namakan gazebo literasi. Nah, di area sekolah ya? Iya, di dalam lingkungan sekolah. Memang itu berada di taman belajar. Nah, kita menyiapkan tempat itu dengan harapan ketika murid mereka belajar bukan saja fokus di dalam kelas, tapi mereka bisa menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di luar kelas. Nah, kami siapkan ini gazebo yang ada di luar dengan buku yang tersedia di sana, literatur-literatur. Mereka dapat mempersiapkan diri kalau mau ikut lomba, ikut kegiatan dan lain-lain. Nah, mereka mulai mempersiapkan diri juga. Inovasi-inovasi seperti in-house training yang memang diperuntukkan untuk pengembangan kompetensi guru. Yang pasti ketika ada pengembangan kompetensi guru melalui in-house training ini, maka akan berdampak pada siswa, pada murid. Bagaimana caranya? Memang kita berupaya untuk memberikan, mencari, sebenarnya berefleksi bersama. Kira-kira apa yang perlu kita tingkatkan? Setelah kita temukan, kemudian kita cari jalan keluarnya. Yang boleh kami katakan ya ada produk juga yang dihasilkan dari situ. Oke, jadi selain inovasi mengenai metode pembelajaran, ternyata juga untuk suasana baru begitu Iya, berpengaruh juga ya Pak berpengaruh. dalam metode pembelajaran ini. Nah, Pak Rocky, dari pandangan seorang guru nih yang tergabung dalam komunitas belajar tentunya, apa saja tantangan terbesar yang dihadapi? Tadi kan Pak Willem sempat singgung sedikit mengenai apa sarana prasarana mungkin. Nah, kalau misalkan dari pihak guru, misalkan ada tantangan apa yang paling besar yang dalam menjalankan Kombel ini dan bagaimana sekolah atau para guru mengatasinya? Ya, pastinya dalam kehidupan sehari-hari kita tidak pernah lari yang namanya masalah. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan karena ada satu karunia yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu bahwa kita tidak sendiri. Kita memiliki teman-teman. Oleh karena itu dalam pembelajaran juga kami memiliki beberapa tantangan. Tantangan terbesar mungkin dalam pembelajaran adalah bagaimana kami mengajar kepada siswa-siswa dengan latar belakang yang berbeda, baik ekonomi, baik keluarga, ataupun dalam hal penyerapan ilmu. Dalam artian mungkin ada yang Ada yang bisa cepat mengerti iya, mungkin cepat dalam penerapannya. kecepatan, ada yang lambat mungkin, ada yang terima lewat visual, ada yang audio visual dan lain sebagainya. Bagaimana kami meramu pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dari Lebih setiap personal begitu lebih ya ke personal. siswanya. Iya. Dan ini tentu saja karena kami memiliki komunitas belajar, kami bisa berkolaborasi satu dengan yang lain untuk mencari solusi. Dan seperti yang Bapak Kepala Sekolah sudah sampaikan bahwa lewat komunitas ini kami sudah, salah satu solusi yang kami berikan adalah bagaimana membuat suatu ruangan belajar yang baru, yang tentu saja ini akan menghasilkan suasana yang baru, di mana siswa akan lebih tertarik karena lebih dekat dengan alam, mungkin lebih juga akan muncul ide-ide yang baru ketika mereka berada di luar ruangan kelas, suatu hal yang berbeda. Dan juga di sana kami dalam gazebo yang sudah kami buat ini, kami menaruh nilai-nilai budaya daerah, sehingga mereka juga selain berkarakter yang baik, mereka literasi juga sangat aktif, cukup aktif, dan mereka juga mengenal budaya daerah. Oke. Nah, Pak Rocky, selanjutnya ini kan kalau misalkan tadi sempat disinggung tantangannya dari penerimaan siswanya ya, maksudnya masing-masing punya penerimaan yang berbeda-beda begitu, karakteristiknya siswa berbeda-beda. Kalau dari guru-gurunya sendiri, ini kan juga kurikulum Merdeka termasuk dibilang baru juga ya, kalau misalkan sudah sebagai guru sudah lama di dunia pendidikan, ada perubahan-perubahan dari kurikulum sebelumnya. Nah, kalau dari penyesuaian guru terhadap perubahan-perubahan kurikulum ini, apa ya yang jadi plus minus
dari kurikulum Merdeka dengan kurikulum sebelumnya? Dari Pak Rocky dulu deh. Iya. Ya, kurikulum pastinya selalu berubah karena zaman berubah. Iya. Jadi bagaimana kita menyesuaikan pembelajaran dengan keadaan yang berubahnya bahkan sangat cepat Betul. dan merupakan suatu hal yang lumrah bagi kita kalau tidak mau berubah. Dalam artian dalam pembelajaran juga ada yang namanya penyesuaian, bagaimana kami sebagai guru harus membuat modul ajar, membuat juga tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran. Tapi yang pasti dalam kurikulum Merdeka kami diberi fasilitasi dalam hal seperti yang tadi, bagaimana mengajar atau melakukan pembelajaran kepada siswa yang beragam lewat pembelajaran diferensial. Kami diberikan semacam materi atau pemahaman bahwa siswa itu berbeda, jadi kita mengajar bukan berbeda, tetapi kami memenuhi kebutuhan belajar dari setiap siswa. Dan ini juga merupakan suatu hal yang sudah kami lakukan dalam pembelajaran, karena di sekolah kami saat ini kelas 10, 11, 12 sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Oke. Nah, Pak Willem, kalau misalkan dari Kombel ini sebenarnya mungkin boleh dijelaskan bagaimana Kombel ini berkontribusi terkait peningkatan hasil belajar, terutama dalam rapor pendidikan tahun 2024 ini. Ya, ternyata setelah kami refleksi dan evaluasi bersama, memang komunitas belajar di setiap satuan pendidikan itu sangat-sangat berpengaruh besar untuk peningkatan hasil belajar siswa. Karena apa? Karena guru di dalamnya dapat berefleksi bersama. Ternyata ketika saya mengadakan pembelajaran yang dikembangkan dengan menggunakan metode ini, mungkin berbeda di satu kelas dengan kelas yang lain. Maka kita berefleksi bersama di situ, kita mencari dan menemukan. Dan kemudian dari hasil refleksi bersama ini dan juga inovasi-inovasi melalui kegiatan-kegiatan in-house training, workshop, dan kegiatan-kegiatan pengadaan penambahan sarana dan prasarana, ternyata berdampak luar biasa untuk hasil raport pendidikan. Tahun 2024 SMA Negeri 7 mendapat dalam arti tertentu ya penghargaan dari kementerian terkait dengan sekolah berkemajuan terbaik. Itu dilihat dari hasil rapor pendidikan, karena literasi SMA Negeri 7 mengalami peningkatan. Bukan cuma literasi, tapi juga berkaitan dengan numerasi dan karakter. Ya, ya boleh kami katakan di sini juga ini karena memang hasil dari komunitas belajar yang kami bentuk, kemudian kita berinovasi bersama, berkolaborasi bersama, menghasilkan sesuatu yang baru yang kemudian dapat kita terjemahkan dan kita buat dalam lingkungan sekolah. Kedisiplinan dan juga kemampuan guru untuk berinovasi, memberikan yang terbaik dalam proses pembelajaran mulai kelihatan. Karena ternyata ada guru yang mulai menggunakan metode-metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi, teknologi. Ya sekarang dengan ada yang sudah menggunakan pembelajaran Kahoot, ya, menggunakan proyektor. Ya, banyak sekali ya. Akhirnya inovasi-inovasi ini ternyata berdampak pada hasil belajar siswa. Salah satunya yang saya sebutkan dan memang kelihatan itu melalui rapor pendidikan. Oke, baik Pak Willem. Nah, sekarang mungkin beralih ke Vincent ya. Nah, apa yang paling Vincent rasakan manfaatnya dari penerapan Kombel dalam kurikulum Merdeka ini? Kalau dampak yang saya rasakan tentu banyak seperti yang Neroki dan Pak Kepala Sekolah tadi sudah sampaikan, bahwa di sekolah itu disediakan gazebo literasi, yang dimana itu menjadi, menurut saya pribadi itu dampaknya besar, bukan hanya untuk saya tapi juga untuk teman-teman siswa yang lainnya. Karena di dalam gazebo literasi itu, yang teman-teman yang daya literasinya itu yang kurang dapat meningkat karena adanya gazebo literasi itu. Karena dalam gazebo literasi itu terdapat banyak buku, novel, dan juga buku-buku pembelajaran yang bisa diakses oleh
kalangan siswa begitu Kak. Jadi di dalam gazebo itu juga saya dan teman-teman bisa belajar di situ, bisa mengerjakan tugas yang diberikan guru dan bercengkrama di sana Kak. Kurang lebih begitu. Dampaknya tentu banyak begitu Kak. Oke, jadi memang gazebo literasi itu ternyata dampaknya luar biasa ya Luar Pak. biasa, Suasana baru, Ya. Atmosfernya Iya, yang terasa atmosfer baru, yang jadi ketika lebih cepat ya. besar. Hmm, Itu, Kak. oke. Saya tambahkan Iya, sedikit silakan. terkait dengan ini. Dampak yang kami memang alami juga, hampir setiap minggu di SMA Negeri 7 ada prestasi yang dihasilkan oleh Siswa. siswa Ya. dari berbagai macam bidang. Nah, kemarin satu siswa menuju ke Jakarta mengikuti Eco Youth terkait dengan duta lingkungan mewakili Provinsi Sulawesi Utara. Dan dari Provinsi Sulawesi Utara ada tiga siswa, salah satunya dari SMA Negeri 7. Mereka bersama-sama dan sebenarnya sudah melewati tahapan-tahapan seleksi yang cukup ketat. Seperti persiapan untuk naskah, kemudian mereka juga mampu berbicara, aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan. Dan tahun kemarin sama juga ada 2 siswa yang diutus lagi untuk mengikuti kegiatan yang sama. Baru-baru juga ada siswa yang mengikuti kegiatan kepramukaan ya, yang tadi saya berikan penghargaan untuk siswa. Dan tahun kemarin ada kebetulan dari Pak Rocky punya kegiatan ekstrakurikuler berkaitan dengan robotik. Pak Rocky mungkin bisa jelaskan. Silakan Pak Rocky. Iya, ya. Pada tahun lalu sekolah kami itu mengikuti kegiatan lomba robotik Provinsi Sulawesi Utara, dan di sana tentu saja ada banyak sekolah yang ikut dari Sulawesi Utara. Suatu lomba yang sangat luar biasa karena di situ memberi kesempatan kepada siswa untuk berkarya dalam hal robotik, dalam hal programmer ataupun mendesain robot agar supaya boleh lebih baik. Dan pada saat itu, pada tahun lalu itu kami mendapat juara 1 tingkat provinsi. Luar biasa. Ya. Ternyata dampaknya luar biasa ya Pak. Maksudnya dari siswa-siswa ternyata ada berkompetisi, ada talenta-talenta mereka ya yang mungkin kalau misalkan di kurikulum sebelumnya kurang terlihat begitu ya, karena tidak personal begitu Iya. ya. Nah, kalau misalkan dari Pak Rocky sendiri, tadi Pak Willem sudah sempat singgung sedikit bagaimana pemanfaatan teknologi ya dalam Kombel, penerapan khususnya di kurikulum Merdeka ini. Nah, kalau dari guru-guru sendiri, sebenarnya bagaimana peran dari teknologi ini dalam mendukung kegiatan Kombel? Ya. Untuk teknologi pasti kita terapkan dalam hal mempermudah kegiatan pembelajaran di kelas. Kami juga di sekolah sudah melakukan pelatihan baik dari sekolah digital, karena untuk mendukung sekolah digital pasti memerlukan pelatihan-pelatihan baik secara langsung ataupun secara daring. Kami sudah melakukan untuk beberapa aplikasi, sehingga baik dari Google Education ataupun Quizzes dan Canva dan lain sebagainya tentu saja didukung oleh pelatihan-pelatihan dari sumber atau narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sehingga dalam pembelajaran ini kami menggunakan teknologi semaksimal mungkin untuk sekali lagi meningkatkan hasil belajar siswa, terutama juga berkaitan dengan literasi siswa. Oke. Nah, kalau dari Vincent sendiri, pendapat dari Vincent sebagai siswa, bagaimana penerapan teknologi ini yang pemanfaatannya yang sehingga dapat dirasakan membantu begitu dalam proses pembelajaran? Oh ya, baik Kak. Kalau untuk pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran tentu ada di dalam kelasnya Vincent. Dalam pembelajar misalnya ketika pembelajaran matematika menggunakan proyektor sebagai alat sarana untuk menampilkan materi-materi yang akan guru-guru sampaikan kepada kami siswa untuk belajar mengenai tentang materi-materi matematika tersebut. Jadi banyak sarana prasarana yang digunakan sekolah untuk menunjang
pembelajaran kelas Itu di terkait siswa. visual berarti ya. Iya, begitu Kak kira-kira. Karena di SMA 7 juga akan melaksanakan semantu di semantu digital dan ekologi. Kurang begitu ya, Pak? Nah, itu apa kalau boleh Iya, disinggung sedikit? jadi SMA Negeri 7 sementara menuju pada sekolah digital dan ekologi yang kami namakan Semantu di Eko. Semantu di Nah, Eko. iya, perhatian dari Dinas Pendidikan memang sangat besar terkait dengan ini. Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, apalagi berkaitan dengan sekolah digital. Nah, bagaimana kami memanfaatkan digitalisasi dalam proses pembelajaran? Memang ini sudah ada aplikasi yang disiapkan oleh Dinas Pendidikan, lalu kemudian berkolaborasi dengan sekolah, dan aplikasi-aplikasi ini kemudian akan digunakan oleh pihak sekolah untuk menunjang pembelajaran. Pembelajaran yang dimaksud seperti kita memang menggunakan digitalisasi itu sebaik mungkin, bukan saja dengan handphone, tapi juga ada alat-alat lain yang memang akan menunjang pembelajaran. Memang kami sementara bersiap untuk menyediakan ada kelas-kelas tertentu dengan televisi yang bisa memang langsung connect dengan guru punya aplikasinya, Gadget guru gitu ya, ya. gadget atau aplikasi guru yang pada akhirnya akan menambah minat belajar murid ketika berada di dalam kelas, dan lebih mudah sekarang karena sebagai pimpinan sekolah saya bisa mengecek juga apakah guru hadir masuk ke dalam kelas, atau kemudian materi-materi apa yang diberikan oleh guru. Nah, itu ada dalam aplikasi yang memang sudah disiapkan. Oke, jadi itu juga termasuk mungkin langkah-langkah untuk menunjang keberlanjutan Kombel ini dalam kurikulum Merdeka ya Pak. Ya. Selain itu ada apa lagi Pak untuk meningkatkan atau tadi ya mungkin kita evaluasi dari komunitas belajar ini Pak. Ya. Jadi memang benar sekali ini akan menambah peningkatan hasil belajar siswa, walaupun perlu kami sampaikan juga bahwa banyak sekali metode untuk digunakan guru ketika dalam proses belajar, tergantung dari situasi dan kelas yang guru masuk. Karena apa? Karena memang situasi ini dapat terjawab apabila guru memang memahami dengan benar, sama seperti ada murid yang bisa belajar dengan audio, ada murid belajar dengan visual atau audiovisual, atau dengan cara-cara yang lain. Nah, maka kami menyiapkan ini digitalisasi memang untuk menjawab kebutuhan dari murid sendiri, sehingga memang kami melihat hal yang positifnya terjadi peningkatan dalam hasil belajar murid. Dan bukan cuma hasil belajar murid, tapi dengan karakter juga ternyata perlahan-lahan berdampak positif. Yang banyak sekali sebenarnya karakter-karakter bagaimana murid akhirnya mulai ada rasa menghargai, ada rasa tanggung jawab, dan ada sikap mandiri dan lain-lain. Itu mulai terbangun dengan konsep-konsep pendidikan yang seperti ini. Dan memang kurikulum Merdeka ini memang sangat-sangat membantu sekali satuan pendidikan maupun guru dan juga murid untuk bertumbuh dan berkembang. Oke, jadi yang bertumbuh dan berkembang bukan cuma siswanya, ternyata guru-gurunya kolaborasi begitu ya untuk menghasilkan metode pembelajaran yang tentunya efektif bagi siswa. Nah, mungkin terakhir menutup bincang-bincang kita di saat ini, apa harapan-harapannya terkait ke depan keberlanjutan dari komunitas belajar ini tentunya dalam penerapannya di kurikulum Merdeka. Mungkin mulai dari siswa dulu, mewakili siswa. Oh ya, tentu harapan saya itu tentunya baik, apalagi untuk lingkungan sekolah. Jadi untuk harapan juga agar dapat mengembangkan diri siswa, ke potensi yang ada dalam diri siswa, agar dapat juga siswa berdampak bukan hanya untuk kepada satu orang, tapi untuk di lingkungan mereka, begitu Kak. Kurang lebih. Jadi harapannya supaya sekolah memfasilitasi terus ya, terus berinovasi terus dalam perubahan-perubahan untuk lebih
agar supaya perannya dari sekolah untuk mewadahi terkait dari peran-perannya, bagaimana supaya lebih personal terhadap siswa-siswa begitu ya. Nah, kalau dari pihak guru nih, Ya. harapannya ke depan seperti Ya, apa? mungkin berbicara tentang keberlanjutan, mungkin saya tetap akan mengutip satu tokoh pendidikan bernama Robert Dufour yang mengatakan bahwa jika siswa ingin belajar, maka guru harus tetap menjadi pembelajar sepanjang hayat. Artinya di sini guru tidak boleh berhenti belajar juga, dan tentu saja kolaborasi ini dan Kombel ini merupakan kolaborasi yang harus berkelanjutan dan kontinu. Jadi harapan saya sebagai guru, kiranya Kombel ini dapat diteruskan, dan bukan mungkin cuma di SMA 7, tapi sesama guru-guru boleh melaksanakan Kombel di sekolah. Oke, terakhir Pak Vilo, mungkin ditambahkan juga apa ya pesan untuk bagi mungkin sekolah lain yang terinspirasi juga, mungkin yang lainnya untuk mengadopsi apa ya konsep-konsep komunitas belajar ini yang sudah diterapkan di SMA Negeri 7 Manado. Silakan. Iya. Satuan pendidikan memang perlu menyiapkan komunitas belajar supaya melalui komunitas belajar ini kita dapat menghasilkan sesuatu yang baru, yang up to date, yang mampu menjawab kebutuhan-kebutuhan pendidikan pada zamannya. Dan melalui komunitas belajar ini banyak sekali nilai-nilai positif, refleksi maupun praktik-praktik baik yang memang dapat kita laksanakan. Jadi agar langkah baiknya sekolah-sekolah yang lain juga dapat memang menyiapkan ini komunitas belajar, dan saya yakin pasti sekolah-sekolah yang lain sudah punya, tinggal bagaimana kita memanfaatkan komunitas belajar untuk meningkatkan kompetensi guru, meningkatkan juga hasil belajar murid, dan pada akhirnya pendidikan kita itu akan lebih maju. Dan saya sangat yakin sekali kalau pendidikan kita sangat maju dengan adanya komunitas-komunitas belajar di setiap satuan pendidikan atau sekolah. Kedepannya kita menuju Indonesia emas, generasi emas itu pasti akan tercapai. Oke, baik. Terima kasih Bapak Willem, Pak Rocky, terima Vincent kasih. sudah Sama-sama, Kak. sharing di Tribun Podcast kali ini. Semoga diskusi kita di saat ini bisa menginspirasi banyak orang. Nah, terima kasih Tribuners juga sudah menyaksikan. Sampai jumpa di Tribun Podcast lainnya.